Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu niki kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis kanthi kawontenan sehat, kanthi kawontenan sempurna. Mugi-mugi rawuh kita estu-estu pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Dados lantaran kita sedaya dipun paringi kesempatan terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, lan dados isyarah kita sedaya dipun kumpulaken dinten iki di tempat terbaik nggih tenggene masjid niki. Semoga selamanya kita dikumpulkan kalih Allah di surganya, Allahumma amin. Para jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, kita melanjutkan ingkang hadis selanjutnya. Al-majlisus sabi fil haditsis sabi. Majlis yang ketujuh membicarakan tentang hadis yang nomor 7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Di Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa agama itu adalah nasihat. Terus sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatim, dan untuk rakyatnya, di wong-wong umumnya. Rawahu Muslim. Pun niku hadis ingkang dipun bahas wonten majelis niki. Hadirin rahimakumullah, bahwa Kanjeng Nabi niku salah satu keistimewaannya adalah ketika beliau menyampaikan satu ungkapan niku jami niku satu katanya, satu kalimatnya niku ketika disampaikan saged mewadahi untuk berapa macam kebutuhan. Ini Kanjeng Nabi. Jadi ngomong-ngomongi, setiap ucapannya Kanjeng Nabi niku langsung saged memahamkan, saged kalau berhujjah, misalkan berhujjah, niku hujjahnya niku langsung saged diterima. Niku Kanjeng Nabi. Nah niku mangkane Kanjeng Nabi niku diberikan jawamiul kalim, kalimat-kalimat yang jami. Nah, pun termasuk kalimatnya Kanjeng Nabi yang jami diantaranya adalah kalimat niki, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, lajeng nopo kalimat nasihat itu? Nasihat. Nasihat niku diambil dari kata-kata nasoha. Dari beberapa arti. Yang pertama, nasoha niku artine dondomi. Apa dondomi itu? Jahit, jahit. Jadi asalnya saking bahasa Arab niku. Nasoha ar-rajulu saubahu. Seseorang niku menjahit pakaiannya. Nah, pakai kalimat, pakai kata nasoha. Nah, ketika seseorang niku
bajunya niku robek maka dijahit. Niki bahasanya adalah pakai bahasa nasoha. Nasoha. Nah, niki menawi diarahkan tengene hadis niki. Diarahkan teng hadis niki bahwa ketika seseorang itu harus mempunyai usaha untuk memperbaiki barang yang rusak ketika ada hubungannya dia dengan Allah, Rasul, kitab dan seterusnya. Nah, ini untuk kalimat nasoha. Yang kedua, nasoha berarti ikhlas. Nah, ikhlas. Napa maksudnya? Ketika seseorang itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mengimani kepada kitabnya, itu harus dengan ikhlas. Nah ini arti dari kalimat nasoha. Namun nasihat. Sehingga nalikane niki diterapkan tenggene kebiasaan kita sehari-hari. Wong iko lho nasehatono. Napa nasihat niku? Memperbaiki. Artinya napa? Ketika ada seseorang niku kok ada kesalahan, ada ketidakbaikan pada satu bidang, maka kita berikan nasihat. Biasanya lek ono sing sering ngekei nasihat niku biasanya wong wedok nang ngene wong lanang. Kuwi nomor ten iki. Sing bener niku sing biasa no biasane. Sing biasa iku sing nasihati sing wedok apa sing lanang? Nggih. Kudune sinten sing nasihati? Sing lanang, tapi biasanya sing nasihati sinten? Nggih. Nggih. Memang ngoten niku, dadi niku sae. Artinya napa? Nasihat menasehati artinya ndondomi. Ketika ada sesuatu yang suwek, ada yang rusak, ada yang bedah, niku kudu didondomi. Lek ana klambi sing bedah niku didondomi. Artinya napa? Kalau ada perbuatan yang kurang baik, yang kurang bener niki diperbaiki. Nah ini berarti dinasehati. Nah, pun kemudian teng niki kalimatnya dikatakan bahwa ketika Kanjeng Nabi ditanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat itu untuk siapa? Nah, Kanjeng Nabi menjawab, "Lillahi, untuk Allah." Nah, lillahi, untuk Allah. Artinya apa? Kita niku punya hubungan dengan Allah. Nah, kita punya hubungan dengan Allah. Lah hubungan dengan Allah atau biasa kita menyebut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah niku suatu saat orang itu mempunyai hubungan yang baik. Nah, napa hubungan yang baik niku? Ketika orang itu mempunyai kedekatan dengan Allah yang baik. Kedekatannya nopo? Ketika Allah mempunyai perintah, Allah ada perintah kepada kita, lajeng kita melaksanakan, berarti niki hubungannya baik. Kalau Allah mempunyai larangan terus kemudian kita menghindari, berarti hubungannya baik. Nah, tapi ketika kita mempunyai ada perintah kita tidak melaksanakan, berarti hubungannya kurang baik. Yes, kayak juragan karo buruh. Misalkan lek juragan niki ngongkon, kok buruh nglakoni, berarti hubungannya baik. Lek hubungannya apik, mangke juragan pasti akan memberikan bonus, memberikan apresiasi. Oh, iki pegawaiku apik, soalnya tak kongkon manut. Nah, maka ketika hubungan kita dengan Allah itu ada tidak baiknya, nggih, apa jenenge dikongkon sembayang le sembayang. Nah, nggih. Tapi mari ngono lali, ngono nggih, telat, lali dan seterusnya. Niku berarti nopo? Kita niku ada perintah tapi kurang baik oleh nglakoni. Lah niki mangkane kudu dipun dondom, dinasehati. Nah, maka agama itu adalah nasihat. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah ngongkon sholat, ngongkon ibadah, ilingo Allah itu begitu baiknya kepada kita. Wong awake dhewe niki kadang-kadang apik nang ngene wong iku gara-gara wong iku apik nang awake dhewe. Nggih mboten. Makanya ada yang disampaikan oleh para ulama,
bahwa orang itu adalah hambanya kebaikan. Manusia itu adalah hambanya kebaikan. Abdul Ihsan, kita itu biasa menjadi hambanya kebaikan. Lek ono wong apik, kita itu biasa berbuat baik. Lek wong iku elek, awake dhewe bales dengan ya napa, lek wong iku elek balese elek napa apik. Biasa lek wong iku apik kene balese apik, lek wong iku elek balese balese elek. Nggih biasa ngoten niku. Niki wis lumrah. Lumrah artinya napa? Nalikane kita niku mengingat-ingat hubungan kita dengan Allah niku dieling-eling. Awake dhewe iku wis diapiki karo wong. Nggih. Kita orang misalkan ana wong niku bendina ngekeki jenengan dhuwit 50.000, meneng-meneng benisuk kowe wis duwe dhuwit apa durung gawe makani anak bojomu dereng. Kene tak sangoni kei 50.000. Niku benisuk ngoten niku. Wong niki lak apik nggih. Nah, kira-kira jenengan wong niku duwe perlu ngoten jenengan perlokno napa mboten? Perlokno. Wong iku misalkan duwe gawe jenengan wis 3 dina 5 dina sadurunge wis rewang. Niku saking wong niku wong apik. Lah, mari wonten kita niku punya Allah yang begitu baik. Nah, kita diberikan napa mawon? Mboten saged diitung. Wis salah dikai isok mlaku, dikai isok ndelok, dikai isok napa obah. Pangeran ku apike kaya ngono. Ngalahno apike wong sing setiap hari memberi kita uang 50.000. Ngoten niku kadang-kadang kita niku lho. Roh apike Gusti Allah kaya ngoten. Ngoten niku kok mboten eling. Alah, wong mek dikongkon sembayang lho kok cek angeli. Ngoten nggih. Mek dikongkon salat, dikongkon alah salat yo pira wene. Ngoten kok cek aboti. Nah, mangane dari situ kita niku perlu ngeling-eling apike Gusti Allah. Dieling-eling terus, oh ya Allah, aku dhisik iku awakku lara saiki dikai waras. Aku misalkan dhisik gak duwe anak terus diparingi anak. Aku dhisik gak duwe bojo terus diparingi bojo. Lek sing saiki durung duwe bojo ya njaluke nang pangeran. Ora njaluk nang wong niku percuma. Nggih percuma. Soale wong niku ndak punya ndak punya kekuasaan untuk taqallubul qalb, untuk membolak-balikkan hati. Nah, misalkan duwe anak kok dablek, anak kok nakal, yo njaluk nang Gusti Allah. Nangis lek bengi niku nangis, njaluk nang Gusti Allah. Lah bengi ngoten wis ora tau eling nang kene. Gusti Allah wis turu tangi ya wis bar. Nggih. Wah anake te ujian wis nglowor ae surat atek. Nggih. Njaluk nang Gusti Allah. Pun lah apa saja kalau kita itu meminta kepada Gusti Allah, tidak ada yang sulit. Kenapa? Allah itu sudah begitu baiknya. Nah, bun. Yang kedua, wali rasulihi. Setelah kita itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, terus tenggene kitabnya, kepada kitabnya Allah, tenggene Al-Qur'an. Nah, Allah itu mempunyai napa kalam, yang kemudian kalam itu dilewatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian sampai kepada kita, sudah dirumuskan oleh dimudahkan oleh para ulama dengan mushaf, dengan Al-Qur'an. Nah, Qur'an niku, Qur'an yang biasa kita sebut Qur'an niku sakjane niku jenenge mushaf. Nah, lembaran Al-Qur'an. Nah, Qur'an sakjane nggih bukan niku, itu adalah mushaf. Jadi cuma ting orang ngriki nggih biasa menyebut dengan Qur'an, mboten masalah. Yaiku Qur'an itu ya mushaf itu maksudnya begitu. Bon. Nah, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an? Nggih banyak hal, diantaranya kita dengan belajar membaca dengan benar. Ini merupakan memperbaiki hubungan dengan Quran. Nasihat kita dengan Quran yaitu Quran kita pelajari dengan sebaik mungkin. Kita baca dengan sesuai dengan aturan. Boten angger moco, karena angger moco itu nanti malah bisa jadi hujatan alaina la hujatan lana.
Karena Quran itu nanti bisa menjadi seperti kula wong salwasul matur, Quran itu bisa menjadi pembela dan bisa menjadi penuntut. Nah, napa? Pembela itu berarti meringankan kita di akhirat. Oh, niki dhisik maca Quran dengan baik, dia membaca dengan tartil, dia memuliakan saya, maka saya memuliakan dia. Tapi kemudian ketika orang itu tidak memuliakan Al-Quran, bentuknya nopo? Misalkan Quran tidak dibaca dengan baik, tidak dipelajari dengan baik, mocone sak karepe dhewe. Wis maca ora kena dipahami, endi hurufe ora roh, iki jane sing diwaca apa ora jelas. Ya kadang-kadang ngoten niku. Kadang-kadang Quran itu diwaca, tapi ndak jelas huruf-hurufnya. Ngarepe bener kaya kendang. Nggih. Ngarepe bener, tengah-tengah gak jelas pokoke Rahim, ngoten nggih. Nggih. Kadang-kadang ngoten niku. Lah itu berarti tidak sesuai dengan aturan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan benar sesuai makhraj dan tajwidnya. Nggih. Nah, biasanya makanya lek mari darus niku semoga napa niku kesalahan makhraj dan tajwid niku nggih. Nah, niki nggih muga-muga diampuni guys, muga-muga. Kita berharap niku napa tidak memberatkan kita di akhirat. Nah, makanya monggo hubungan kita dengan Al-Qur'an diperbaiki. Nggih termasuk memuliakan Quran. Memuliakan Quran napa tidak ditaruh di tempat yang diisor. Nggih. Quran niku nggih mushaf segala ngeten. Napa mushaf niku? Segala hal yang tertulis Al-Quran di dalamnya itu namanya mushaf. Sembarang misalkan jenengan duwe kertas, ono lembaran, ono tulisane jenengan nulis surat Yasin, napa surat Fatihah, napa surat Qul Hu Falaq An-Nas kan Quran. Niki nggih pun kudu dimuliakan tulisan niku. Mboten kena diteleh sembarangan. Makanya karena mulianya Quran, orang yang dalam keadaan junub, orang yang punya dalam keadaan hadas itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, ini okay. Kudu dimulyakno. Makanya kula lek wonten napa wonten buku Yasin nek ngandhap ndang kula pendet nggih. Nggih, biasane lek tahlil ngoten niku lak kadang-kadang malah diuncal-uncalno nggih. Nggih. Wah kadang-kadang nyekekno sing diuncalno. Ngeten iki cara jenengan sing diuncalno ngoten gelem. Nggih. Oh jenengan napa jenenge diuncal-uncal. Niki kudu dimuliakan, dimuliakan. Artinya napa? Jadi begitu napa jenenge ada tulisan Al-Qur'an, ada tulisan Quran di dalamnya niku dimuliakan, diambil taruh di tempat yang lebih tinggi. Ojo nang ngene mester. Wonten maka dalam keadaan darurat niki memegangnya dalam keadaan darurat niki diperbolehkan meskipun dalam keadaan hadas. Misalkan gak duwe wudu kok ono napa jenenge Quran diisor, ono buku Yasin diisor, ono buku tahlil itu diisor, jenengan pendet diteleh dhuwur meskipun tidak dalam keadaan punya wudu. Nah, ya napa lek buku Yasin sing biasa tambal tahlilan niku lah ono terjemahe ngoten nggih, ono terjemahe. Niku padha, cuma niku dalam keadaan tidak punya wudu niku angsal menyentuhnya. Nggih, karena di situ ada campur dengan terjemahnya. Beda nanti kalau sing Quran tok, Quran nyel itu memang harus dalam keadaan suci. Nah, ngoten nggih. Niku untuk menyentuh dan membacanya niku harus dalam keadaan suci. Pun. Kalau membaca tok, membaca dalam keadaan punya mboten mudhe wudu niku angsal, tapi gak oleh menyentuh. Jadi misalkan menawa Quran buka jenengan maca gatek nyentuh gak duwe wudu niki angsal. Nggih angsal. Nah, tapi ganjarane beda, nilainya beda nggih. Jadi Quran niku beda nilainya ketika dibaca dalam keadaan tidak punya wudu, yang kedua dibaca dalam keadaan punya wudu, yang ketiga yang paling tinggi dibaca dalam keadaan sholat. Tadi yang paling tinggi nilainya Quran itu dibaca ketika sholat. Nah, di makanya jenengan lek pengen duwe ganjaran yang berlipat ganda dalam membaca Al-Quran,
baca Quran ketika sholat. Biasanya sholat malah milih sing ndek-ndek. Nggih, lek sholat milih sing ndek-ndek. Nggih, lek sholat anu mboten napa-napa, lek sholat jamaah. Tapi lek sholat sunnah angsal misalkan jenengan nyekel Quran ngeten nggih, sholat karo nyekel Quran, maca sak juz karo sak ngadekan. Betah mboten kira-kira? Walah wong maca setengah halaman wis mlungker nggih. Wis awake wis doyong rono, doyong rene ngoten nggih. Niku durung oleh sak juz pun ngoten. Napa maneh niki sak juz sak ngadekan, padahal napa para sahabat Sayyidina Utsman niku nggih napa cuma 2 rakaat nggih, cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat niku khatam Al-Qur'an. Dadi 15 juz rakaat 1, 15 juz rakaat 2, 15 juz. Nggih, sak rakaat 15 juz nggih. Nah, pun niku hubungan kita dengan Al-Qur'an diperbaiki, hubungan kita dengan firman Allah kita perbaiki nggih. Kapan niku wonten napa jenenge ada share-sharean nggih. Bahasane ngeten. Ada seorang pendeta niku menyebutkan ngeten bahwa lek Yesus itu adalah nyun sewu nggih. Niku lek kula salah nggih jenengan saan. Niku teng riku diserupakan adalah firman. Jadi Yesus itu kayak orang Islam meyakini Quran. Jadi jenggerenge Yesus niku adalah Quran. Sehingga ketika Quran itu misalkan kok terbakar, itu kan firmannya tetap ada. Nah, niku. Sehingga ketika ada bahasa Trinitas, itu adalah ya kaya wong Islam meyakini Quran. Nah, niku terus akeh sing sepakat. Nah, akeh sing sepakat madakno Yesus dengan Quran. Nah, niki tapi menurutku tetap beda. Nah, beda ngeten. Kita itu tidak menyembah Quran. Meskipun Quran itu adalah kalamullah, itu adalah memang itu adalah kalamullah dan itu tidak terus kemudian dianggap sebagai Tuhan. Beda lek teng ngene Kristen, meskipun itu adalah firman. Nah, lek teng ngene Alkitab jarine napa? Yesus itu adalah firman. Pendeta ini menyatakan nang gene wong Islam yo Kak. Ben wong Islam iku gak begitu menyalahkan kepada orang Kristen yang mengakui ada Trinitas niku. Nggih. Niku ngeten, mereka menyampaikan ngeten bahwa teng kene napa Alkitab disebutkan Yesus adalah firman. Sehingga ketika disamakan dengan orang Islam yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah juga firman. Nggih. Sehingga ketika Yesus itu mati, itu seperti Quran yang terbakar, seperti mushaf yang terbakar. Artinya nopo? Meskipun mushaf itu terbakar, itu firman Allah tetap ada. Sehingga ketika Yesus itu mati, itu firman Allah tetap ada. Nah, pun itu yang diserupakan oleh pendeta. Sehingga nalikanipun kita itu menyatakan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, menurut mereka bahwa Yesus itu ya bukan anak seperti yang kita bayangkan, tapi itu adalah firman. Pun niki yang ada yang tidak sama, meskipun mereka menyamakan tapi tidak sama. Mboten podo. Napa mboten podo nih? Mboten podo nih bahwa kita itu tidak pernah menyembah Quran. Nah, tapi mereka menyembah Quran, menyembah apa? Yesus. Dianggap ya dipisahkan antara Yesus dengan Allah yang mereka menyebut dengan Allah. Nah, itu yang sing napa sini perlu kita luruskan. Pun mungkin jenengan nemu share-sharean ngoten niku nggih. Pun terus oh iya ya tibake ini foto. Sampun disebutkan jelas dalam Al-Qur'an nggih bahwa orang Nasrani itu menyebutkan bahwa bahwa
Isa itu adalah anaknya Allah gitu ya. Jadi anak dari Tuhan Bapa, ngoten nggih. Pun. Lajeng kemudian setelah kita itu memperbaiki hubungan kita dengan kitabnya Allah, ini wow, belajar membaca dengan benar. Jadi maca niku mboten banter-banteran, mboten cepet-cepetan. Nggih. Maca niku bener-beneran. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kalau tenggene terjemahannya itu dengan pelan-pelan. Nah, dengan pelan-pelan. Tapi menurut Sayyidina Ali yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Membaca sesuai dengan tajwid dan tahu di mana tempat berhenti dan memulai. Nah, karena tempat berhenti dan memulai niki salah, niki beda, nanti artinya juga berubah. Jadi ngen mandek iki kok keliru. Kalau ngen mandek biasanya jarang sing keliru. Sing sering keliru niku cara memulainya. Mari mandek, mari ngono mulai. Lah mulai niku sering keliru. Akhirnya artinya berubah. Artinya berubah. Lek berubah ya nopo? Nggih malih niki berarti lahan termasuk merubah membaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan aturannya. Jadi ono wakaf dan ibtida. Di mana kita mengakhiri, kapan kita memulai. Lek gak cukup nafasnya kan mulai nggih. Mulai cukup teko endi. Lah teko endi niku kudu roh carane. Nggih, kudu roh carane. Lek liru carane artinya bisa berubah. Kayak misalkan sing sederhana, wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal mirfaqaini, wamsahu ngene wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqaini wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, lek memulainya dari ini, ketika kamu mau sholat, ya ketika kamu mau sholat tidak terjemahan, maka basuhlah wajahmu, terus basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu dan kakimu sampai ke mata kaki. Usaplah kepalamu dan kakimu. Anda misalkan kita mulainya teko wamsahu biruusikum wa arjulakum, mulainya teko mriku, berarti usaplah kepalamu dan kakimu, berarti kakinya dinapakaken diusap. Kudune nih gak oleh mandek karena atofnya kaki itu ke waghsilu wujuhakum. Nanti balike nang ngene basuh lah. Tadi kaki ini dibasuh. Ini lek gak roh artine nggih masalah niki tibake nggih. Nah, tibake Quran itu begitu banyak yang harus dipelajari. Tidak hanya bacanya dengan benar, tapi kudu ngerti artine. Kalau ndak ngerti artine, wakaf tidaknya juga sulit. Ngoten nggih. Pun bisa jadi keliru. Pun niku nasihat untuk Allah, untuk kitab dan untuk rasulnya. Bagaimana untuk rasulnya? Bi makna al-iman bihi wa ta'atihi bil qalbi wal badani wa nahwi dzalika. Jadi maksudnya maksudnya kepada rasulnya adalah kita iman kepada rasulnya, taat kepada perintahnya dengan hati dan dengan badan. Jadi menjalankan semua perintah rasul. Makanya rasul itu adalah asyari, yang membuat syariat. Makanya ketika kita niku sholat misalkan, terus dijak omong-omongan karo Kanjeng Nabi, niku sholatnya gak batal. Nggih, ini yang beda nggih. Tapi lek sing ngejak koncone ya panggah batal. Hanya yang ngejak omongan Kanjeng Nabi niki tidak batal. Niki khusus. Karena nopo? Ini yang bikin syariat Kanjeng Nabi. Niki syariatnya adalah Allah dan Rasul. Manut ning ngene perintah Kanjeng Nabi niku kudu total. Yo sak atine yo sak badannya. Maka sahabat seperti itu. Sahabat niku lek diperintahno karo Kanjeng Nabi, niku ndak pernah beliau niku semuanya niku menolak apapun perintahnya. Nah niki akhirnya nggih ngoten niku. Ketika sahabat niki kok ada
napa adab bahkan misalkan atine ini gak cocok niki nggih panggah manut nanggene Kanjeng Nabi. Nggih apapun perintahnya. Nah niku taat kepada rasulnya. Bun. Kemudian wali aimatil muslimin. Terus kemudian taat kepada nasihat untuk napa para pemimpin orang muslim. Wali wulati umurihim, yakni al wafa lahum bi ahdihim wa tambihihim ala ma fihi wa syaddihim wa ma asbahu wa du'a'u lahum. Maksudnya nasihat untuk para pemimpin adalah bahwa kita itu harus memperbaiki hubungan kita dengan para pemimpin. Artinya nopo? Kita niku hidup di satu negara, maka mutlak kita itu harus taat kepada para pemimpin kita. Yo mulai paling dhuwur sampai paling isor. Artinya ada kebijakan dari negara, dari presiden, terus nanggene dari gubernur, nanggene bupati sampai kepada tingkat RT. Tingkat RT. Itu adalah para pemimpin kita. Lah ketaatan kepada mereka itu adalah satu hal yang menjadi keharusan. Makanya nopo kita itu terutama masyarakat kita, wong NU terutama, itu tidak pernah menyelisih kepada pemimpin. Kenapa? Karena memang itu diperintahkan oleh agama. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahkan niki masalah tanggal sehingga niku napa pernah ulama-ulama niku pernah suatu saat niku berselisih masalah tanggal mulainya puasa. Nah, pernah berselisih tanggal mulainya puasa. Ulama niki pun sepakat sudah tahu ini tanggalnya iku iki. Tapi kenapa pemerintah ini kok menetapkan niki? Terus matur tengene sowan tengene ulama sepuh. Yai niki ya nopo? Kita itu sudah jelas hitungan ini ku ngeten. Niki tapi kok pemerintah netapno ngeten niki ya nopo? Kita kudu manut no mboten? Manuto. Kenapa kok kudu manut? Manut iku siji oleh ganjarane wong sing manut. Ini berarti mengikuti perintahnya Allah. Nomor loro, kamu tidak akan dosa ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di manut ngono iku adalah satu hal yang bermanfaat dan itu baik. Nah, niku manut. Nah, terus kemudian termasuk bagian dari nasihat untuk pemimpin adalah kita mendoakan kepada mereka. Nah, dongakno. Kenapa? Karena doa untuk para pemimpin itu jauh lebih baik daripada ndongakno orang lain. Misalkan ngeten. Lek misalkan orang tonggone dhewe iku apik, tonggone dhewe iku apik. Apike paling efeknya kepada tetangganya sebelah. Tapi lek pemimpin niku baik, niku efeknya adalah seluruh negara. Donga niku sing paling apik, aja sampai lali ndongakno pemimpin. Bahkan misalkan pemimpin niku zalim, jenengan dongakno. Nah, misalkan corok hitung-hitungannya awake, pemimpin iki zalim. Pemimpin iki zalim. Niku dalam kezalimannya, lek misalkan kita mendoakan kepada mereka, terus kemudian mereka menjadi baik, itu yang efeknya adalah seluruh negara. Nggih. Jadi apike pemimpin niku itu efeknya pada seluruh negara. Tapi lek napa apike wong siji, misalkan apike napa tanggane ngono tok, itu ya apike mek wong iku tok, tidak begitu memberikan efek. Maka yang paling pun sampai lali kita niku ndongakno kepada pemimpin. Nah, niki ini bagian dari nasihat. Nah, terus kemudian bagian dari nasihat kepada imatil muslimin itu adalah memberikan petunjuk kepada orang yang memimpin. Disebutkan Harun ar-Rasyid, dan Harun ar-Rasyid yang ini disebutkan suatu saat didatangi oleh orang gila, wong gendeng teko.
Niki padahal presiden pada waktu itu. Nah, tengriku ketika sedang rapat dengan para menteri. Jadi Harun ar-Rasyid itu suatu saat duduk dengan para menteri, kemudian fadakhala alaihi buhlunun majnunun. Datang seorang wong gendeng, terus wong sing wis ora genah, pakaiannya gak karu-karuan. Faqala ya Amirul Mukminin. Terus kemudian ternyata wong gendeng itu ngoceh. Nah, ngoceh. Lek cara ngoceh lek misalkan presiden wong gendeng mlebu, niku kira-kira diusir napa mboten? Nah, diusir nggih. Wih, langsung pas pamresnya datang. Langsung dicekel ditokni. Ternyata enggak. Ketika Harun ar-Rasyid itu didatangi oleh Buhlul, wong bodoh, dan Majnun dan dia juga disebut orang gila, itu malah dipersilakan. Wis beno. Ketika yang lain mau menghentikan, wis ben ngomong. Nah, nopo kalimatnya? Ya Amirul Mukminin, ihdar julasa as-su wa tamid julasa al-solihin. Amirul Mukminin, kamu jangan banyak berteman dengan orang-orang buruk, tapi kamu bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Terus kata nasihat-nasihatnya. Niki sing nasihati padahal wong gendeng. Wis apa neh? Apa neh? Terus ngomong meneh. Apa neh? Ngomong neh. Apa neh? Ngomong neh. Terus begitu dinasehati itu diterima oleh Harun ar-Rasyid. Nah, jadi artinya napa? Meskipun kita itu mendengarkan kalam hikmah, itu bukan dari orang yang pinter, itu tetap kita terima. Meskipun itu kalamnya dari orang yang bodoh. Bahkan itu kalimat dari anak kecil. Meskipun dari anak kecil, itu tetap kita itu harus menerima. Kalau itu memang kalimatnya kalimat yang benar. Nah, karena apa? Karena disampaikan, lanjutkan gini ya. Ketika orang itu oleh Allah dikehendaki menjadi orang-orang yang baik, itu diantaranya adalah dia diketemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, wong iku lek karo Allah dikersakno dadi wong apik. Nggih. Idza aradallahu bil abdi khairan saqa ilaihi man yadhkuruhu idza ghafala. Orang yang ketika Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka lek dheke niku kok ana salahe, niku mesti ana sing ngelingno. Nah, arep salah mesti dielingno. Dan ketika Allah itu menghendaki orang itu menjadi orang yang buruk, maka dia diketemukan dengan konco-konco sing elek. Lek orang itu kok nglakoni elek, gak ana sing ngelingno. Nah, makanya lek kita niku ana sing ngelingno niku syukur. Oh, berarti kita itu diarahkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Jadi konco api, konco sing ngelingno niku aja di walah iki apa jenenge? Sok anu iki, sok bener iki, sok genah iki. Lah itu padahal kita itu ketika ada yang nasihati, itu berarti oleh Allah aradallahu bi khairan. Kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Maka bersyukurlah kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Bersyukurlah kita diarahkan, dilangkahkan kaki kita menuju kebaikan-kebaikan. Itu berarti sebagai rambu-rambu dari Allah kita diarahkan menjadi orang yang baik. Jadi jenengan susah, misalkan aku itu anggar ketemu konco kok elek-elek niku susah. Khawatir kita itu diarahkan oleh Allah dadi wong sing elek, ngoten nggih. Jadi rambu-rambunya seperti itu. Makanya kita bersyukur hari ini kita itu dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dilangkahkan kaki kita menuju tempat yang baik. Insya Allah kita diarahkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Pun mugi-mugi kita termasuk orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah, diarahkan kaki kita untuk menuju tempat-tempat yang baik. Kita diketemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik yang selalu menasehati kepada kita ketika kita salah, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa para pemimpin kita, dosa para pemimpin tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasala fi sholih wa ila khadami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا